Jadi sesudah judul ya, hari kita akan bahas tentang investing ya. Sebenarnya investing, tapi nanti kita akan merentet ke growth investing. Nah, kebetulan juga saya penasaran gitu, metode dari Pak Irawan itu buat di growth investing itu kayak gimana sih? Nah, kalau kalau misalnya kita ngomong dari garis besar dulu, Pak Irawan ini sebenarnya Mhm. dari dulu sekarang tuh pemegang metode apa, Pak? Oh, oke. Saya awal, lama sekali ya, udah 18 tahun yang lalu ya. Awal saya memang banyak macam-macam. Ya, dari awal mungkin dulu bisa dibilang ya trading juga. Kemudian masih belum jelas lah awal-awal yang jelas. Kemudian sejak 2006 2008 itu apalagi ya menjelang itu apa setelah krisis global itu saya mulai benar-benar serius untuk investasi. Jadi di situ ya masih namanya kan kalau kayak gitu tuh kan kayak evolusi ya. Jadi ya pelan-pelan sesuai sama karakter gitulah ya, sama yang kita suka gitu kan. Dan kemudian eh, mungkin value bisa dibilang, tapi saya mungkin lebih cenderung ke value growth. Jadi GARP ya istilahnya nggak murni growth juga, nggak murni value investing juga gitu. Yang itu sampai sekarang saya pegang. Tapi pada dasarnya eh, mainly portofolio saya memang isinya memang saham-saham yang value growth seperti itu. Kadang-kadang ada yang benar value banget gitu ada gitu ya. Bisa juga cyclical gitu. Cuman nggak banyak biasanya. Saya nggak banyak main di situ soalnya. Kira-kira gitu, David. Oke, kalau boleh tahu tadi Pak, setelah 2008 itu katanya jadi fokus ke investasi ya Pak. Itu kalau kalau boleh tahu kenapa Pak? Ya. Apakah memang pernah ngerasain loss besar gitu di market? Oh, ya masalah pembelajaran juga sih. Waktu market jatuh itu kan memang artinya memang waktu itu memang banyak sekali ya saham yang sangat murah gitu. Artinya murahnya itu kebangetan murahnya. Mungkin belum pernah kita lihat ya sampai sekarang ya. Intinya saham yang artinya gini, 2020 itu mungkin jatuhnya lumayan dalam ya, tapi memang kinerjanya juga turun gitu. Banyak saham kinerjanya turun. Tapi kalau 2008 itu sebenarnya banyak yang nggak terlalu turun, tapi harganya turun jauh sekali. Dan itu memang menarik sekali untuk dilihat itu. Saya sampai nggak percaya, kadang saya eh, waktu itu kan masih ya ada sedikit ya teknikal segala macam. Cuman setelah saya lihat kayak gitu, ini kayak lama-lama market tuh kayak pendulum ya. Artinya kalau memang dia terlalu mahal ya dia akan ketarik jadi murah-murah nanti akan ke harga awalnya gitu, harga base-nya gitu ya. Ya kemudian saya tertarik, saya mulai belajar gitu loh, lebih dalam gitu ya tentang waktu itu value investing seperti apa, yang kayak segala macamnya. Saya tulis di blog. Artinya terus itu pelajaran yang sangat mahal memang 2008 karena turunnya lumayan dalam. Jadi kalau kita lihat market itu waktu itu turunnya sampai 60% lebih ya, 65 kalau nggak salah. Overall market. Kalau overall market segitu artinya saham yang turun lebih dalam dari itu ya banyak gitu. Jadi bisa kebayangkan kondisinya seperti apa. Even yang blue chip sekalipun. Dan itu sangat menarik kalau untuk kita belajar gitu. Saya sampai kadang-kadang valuasi itu sampai gak percaya ini memang benar nggak sih semurah ini gitu ya. Sampai sampai nggak percaya sendiri. Tapi kemudian dia mulai belajar dari situ. Oh kira-kira saham seperti apa sih yang dia itu cepat baliknya kalau lagi krisis. Memang bisnisnya harus bagus. Akhirnya saya mulai mendalami di situ. Ya kira-kira gitu David. Oke. Mungkin ini kan Pak Parita ini udah investor angkatan lama ya. Boleh nggak ceritain sedikit juga nih, kayak mungkin pengalaman selama ini profit yang terbesar itu di mana gitu, supaya teman-teman mungkin termotivasi nih dari Pak Parita nih. Wah, saya lupa ya. Lumayan banyak juga soalnya. Saya itu tipikalnya bukan yang Mungkin satu gede langsung gitu ya. Artinya memang saya cenderung ya bangun portofolio itu biasanya tumbuhnya ya rata-rata segitu. Kadang-kadang ada yang fail juga ya. Kan saya paling bangun posisi itu paling sekitar 6 sampai 10 saham gitu ya normalnya gitu. Jadi kadang ada satu yang fail, tapi overall itu ya nggak sampai yang kencang banget gitu naiknya itu jarang sekali. Ada sih, ada beberapa yang kayak gitu. Cuman karena kalau masalahnya saya itu memang pengennya long term, kalau bisa long term, ada yang long term sampai sekarang. Cuman
Cuman kalau memang tidak memungkinkan secara bisnis dia long term, saya nggak akan maksa. Jadi mungkin returnnya nggak ada yang sampai banyak tahun, dikit sekali lah, dikit sekali. Ada yang kayak gitu, tapi nggak banyak sampai berkali lipat banyak sekali gitu. Tapi saya lebih concern untuk menekan resiko dan untuk apa ya, eh, untuk yang lebih moderat lah. Jadi memang target saya nggak terlalu tinggi kalau untuk overall portfolio seperti itu kira-kira. Oke. Berarti selama perjalanan investing Bapak juga ini mungkin banyak saham yang kita keluar masuk gitu ya. Ada yang kita beli dan kita setahun 2 tahun Bukan kemudian keluar jual. masuk Kalau ya, kita jual artinya lagi. lebih ke saya lihat bisnisnya. Artinya memang kalau bisnisnya masih bagus, ya akan saya keep terus. Tapi kalau udah bisnisnya udah jelek, artinya udah permanen lah jeleknya itu ya saya akan lepas. Kalau saya salah juga akan saya lepas. Kemudian kalau dia udah kelewatan tingginya gitu ya, itu ya saya akan lepas juga gitu. Tapi saya bukan keluar masuk seperti itu ya maksudnya ya. Masuk lagi mungkin kalau dia udah murah banget tapi jarang, biasanya kalau udah tinggi tinggi ya gitu, tinggi gitu aja gitu artinya. Tapi ya nggak naik juga, nggak turun juga, ya garing juga kan nanti. Jadi saya biasanya ngelepas sih kalau memang seperti itu kondisinya. Sangat overvalued, kira-kira gitu. Kalau dari pandangan analisis kita, kita perlu nggak sih ini buat kayak mengetahui sektor bisnisnya dulu nih, kira-kira sektor apa yang berkembang nanti ya, baru nanti kita masuk ke analisa apa namanya metode Oh. investingnya gitu. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, artinya kan itu ngomong kan memang ada dua orang, dua aliran ya. Bisa dibilang top down sama bottom up. Kalau seperti itu kan itu bisa dibilang top down. Nah, itu memang banyak yang pakai itu. Cuman saya lebih cenderung ke bottom up. Artinya whatever itu sektor apa aja nggak masalah buat saya. Justru kadang-kadang malah saya cari kadang-kadang sektor yang nggak prospektif ya. Maksudnya sektornya itu boring banget. Tapi di situ ada satu saham yang kira-kira dia bagus kinerjanya, menonjol dibanding yang lain. Pasti dia punya sesuatu. Ya, saya biasanya cari yang seperti itu. Karena kalau saham-saham di tempat-tempat seperti itu biasanya sepi. Artinya jarang analis yang membahas, jarang investor yang lihat. Mungkin boring ini apaan sih gitu ya, gak bosen banget. Ya, keuntungannya kita dapat harga murah, cuman memang kadang-kadang memang nggak enaknya itu kadang-kadang kurang liquid, seperti kayak gitu ya. Market cap-nya masih kecil, ya salah satu alasan mungkin institusi nggak banyak main di situ ya karena memang market cap-nya masih kecil. Tapi justru memang yang peluang yang lumayan besar itu di saham-saham seperti itu gitu, menurut saya, David. Oke. Kalau misalnya kita ngelihat data historical Pak, eh, saham yang Bapak pegang itu yang dari analisa apa value growth itu, kira-kira dia pertumbuhannya itu bisa bisa seberapa besar sih Pak? Oh Kira-kira gede ya? target yang Kalau harus kita jadikan parameter itu untuk kita bisa invest tahun ini tuh bagus ya untuk. Nah, kira-kira itu pertumbuhannya tuh yang hmm, seberapa tinggi gitu? Misalnya dari sisi angkanya gitu ya, rasio angkanya ya kayak gitu. biasanya saham-saham seperti itu biasanya market cap-nya itu antara small sampai middle ya. Small sampai middle, tapi dia punya biasanya produk yang bagus gitu. Terus kemudian dia punya bisnis yang memang dari awal udah kelihatan mantap ini gitu. Artinya bagus gitu. Dia inline gitu antara story-nya dia sama angkanya di laporan keuangan tuh udah mulai kelihatan meskipun nggak mungkin angkanya mungkin belum sampai yang sangat superior, tapi dia udah ada tanda-tanda ke arah situ. Ya mungkin saya nggak mau nyebut ya. Itu ya maksudnya dulu tuh yang ya memang dari awal ya salah satunya seperti itu kan kita lihat kayak Metro Data itu yang kejadian seperti itu. Artinya dia memang itu bagus kalau kita lihat dari itunya atau Arwana kayak gitu ya, salah satunya Arna gitu. Jadi memang disupport sama bisnisnya memang dia growth. Jadi kalau kita ngomong growth itu kan growth stock itu kan nggak cuma ceritanya aja yang growth, tapi bisnisnya juga growth, profitnya juga growth seperti itu. Kira-kira David. Oke, berarti harus ada keseimbangan ya antara Iya. story, bisnis dan juga antara angka di laporan keuangan ya. Tapi berarti Oh, kalau dia tapi growth investing itu, eh, berarti kalau growth investing itu Pak, dia justru di laporan keuangan itu rasionya belum belum terlalu bagus ya, belum terlalu kelihatan. Baru kayak mau mau awal-awal mulai nih bagus nih gitu. yes,
Yes, yes, ada kemungkinan seperti itu karena mungkin dia bagus tapi nggak akan bagus banget ya. Itu jadi tapi ada tanda-tanda perbaikan terus-menerus lah. Artinya dia konsisten gitu semakin lama semakin membaik. Katakanlah gini, kalau secara umum patokan ROI ya, return on equity itu kan biasanya orang bilang 15-20%. Mungkin dia itu masih 10-11. Tapi dia improve terus gitu karena dia bisa accumulate keuntungannya. Katakanlah, oke sekarang saya nggak mau banyak bagi dividen, saya masih banyak peluang untuk ekspansi. Jadi duitnya itu masukin ke kan kalau dari laporan keuangan kelihatan itu ya. Artinya begitu dia untung, kemudian bagi dividen, sisanya kan retain earnings. Dia kan nambah equity-nya di situ. Terus dia akan semakin kuat. Nanti semakin lama untungnya semakin gede. Jadi semakin lama ROI-nya juga semakin tinggi gitu. Karena dia yakin bahwa proyek-proyek yang ke depannya itu akan menguntungkan. Nah, itu memang saya nyari yang seperti itu biasanya. Dia bisa proof apa yang dia bilang sama yang dia dan yang dia lakukan itu sama gitu, inline. Kira-kira seperti itu, David. Oke. Hmm, tadi juga Pak Pareta ada sempat mungkin bahas MTDL ya, itu metrodata ya. Itu termasuk salah satu perusahaan yang gerak di sektor teknologi, Pak ya. Ya, Sebenarnya saya penasaran Pak, ya. kalau misalnya kita mau mengevaluasikan nih dari sisi growth investing di saham-saham yang teknologi gitu, bergerak di sektor teknologi. Nah itu kira-kira gimana Pak cara cara kita nilai itu mereka tuh apakah mereka masih growth gitu, apakah mereka akan growth gitu ya? Secara kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya ya biasanya bahkan keuntungannya masih masih minus gitu ya, masih negatif gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah kita bisa lihat dari sisi mungkin calon usernya, Oh. potensi user yang di itu? Mm-mm. Oh, memang agak berbeda ya. Kalau memang dibilang teknologi ya, tapi kayaknya agak sedikit berbeda case-nya. Kalau kayak Metrodata seperti itu ya. Mungkin dia dulu itu mungkin bisa dibilang mirip kayak distributor ya. Dulu malah distributor ya. Ya, karena dia memang distributor. Jadi artinya kemudian dia kasih solusi untuk IT kayak gitu. Jadi artinya dia itu supporting di misalkan ada teknologi, whatever your technology, artinya dia akan support itu bisa. Dia support perangkatnya, hardware-nya, solusi untuk misalkan perusahaan mau digitalisasi, silakan kita bisa support. Tapi kan beda kalau kita ngomong teknologi dia yang startup, yang benar-benar startup, yang dia kemudian bikin bisnis baru gitu ya, benar-benar buka dia disrupt bisnis yang dibilang konvensional seperti itu. Nah, itu kan berbeda. Nah, itu memang case-nya beda dan itu memang eh kalau saya dibilang kolot ya susah ya karena ya memang dibilang kolot ya iya gitu mungkin ya. Karena kalau kayak kayak gitu saya agak susah untuk memproyeksikan gitu. Kira-kira dia itu nanti skenario dia bisa untung itu kayak gimana sih? Artinya kan kita harus tahu tuh kalau kita investasi itu. Dia andalannya apa sih? Dia bisnis yang dia andalkan. Kemudian dia akan disrupt. Oke, dia dapat gain market share dibanding yang kompetitornya katakanlah ya, yang sama-sama teknologi yang main di situ kan kita tahu ya berapa ya di marketplace lah soal ojek online lah kayak gitu kan itu kan dia ada di situ ya. Yang kita kenal kalau yang baru mungkin ya ada yang apa namanya VR ya, ya itu apa sih namanya? Aku kok jadi lupa. Aku agak agak gatek soalnya. Ya Apa? kira-kira eh, aduh aku jadi lupa. Ya itu kira-kira contohnya itu ya tadi ya yang kayak gitu. Artinya kan kita harus tahu skenario-nya dia pada intinya dia itu yang setelah gain market share, dia kan pasti akan monetisasi. Itu kan langkah yang logik. Kalau memang dia mau cari masa mau bikin usaha nggak mau untung gitu ya. Atau mungkin dari awal gini, yang saya percaya kalau ada satu perusahaan teknologi, dia harus bisa ngasih manfaat, artinya ngasih perubahan sehingga struktur ekonomi berubah. Yang kedua, dia harus bisa, ya mau nggak mau ya dia akan bukan bisa, tapi dia akan mendisrupt eh, bisnis-bisnis yang konvensional. Artinya dia akan dapat market dari situ. Kemudian dia akan bersaing market share-nya dan kemudian nanti dia akan mulai ketika udah mulai leluasa lega gitu ya, dia akan mulai monetisasi. Ya itu kan yang bisa kita perkirakan ya kira-kira seperti itu ya. Itu yang seperti yang terjadi waktu .com kemarin.
Nah, problemnya di saya memang saya sampai sekarang itu masih belum kelihatan banget itu. Ini dia gimana ya? Di tahap mana dia akan cari untung gitu loh? Kapan? Nah, itu ya terus terang sampai di situ saya masih belum bisa menjawab terus terang itu, David. Untuk Oke. teknologi ya. Kalau yang kasusnya yang Metro Data kan clear ya, memang dia untung gitu loh. Clear, dia support. Dia dapat margin dari situ. Ini sebenarnya dia teknologi tapi dia masih basisnya konvensional juga gitu. Aku dapat revenue segini, GOGS-ku segini HPP ya. Bebanku segini, aku dapat untung segini. Udah clear. Dan dia jalankan bertahun-tahun dan sampai sekarang seperti itu, kira-kira seperti itu, David. Oke Pak, ini tadi serunya adalah tadi Pak Rita ada bilang bisnis apa namanya bisnis startup yang baru-baru ini yang di teknologi harus bisa menggantikan bisnis konvensional. Nah berarti dari sisi growth investingnya, berarti si teknologi ini siapa yang bisa memegang teknologi dia yang diuntungkan. Sedangkan kalau bisa kita lihat bisnis konvensional yang tadinya masih growth tapi dihantam sama satu teknologi baru dan akhirnya dia pasar bisa tergantikan tuh Pak. Nah itu maksudnya gimana nih kita bisa tahu nih perusahaan yang konvensional yang tadi udah stabil nih tapi dia ternyata telat gitu buat beradaptasi dengan teknologi yang paling Ya, baru gitu. Nah tiba-tiba ya. dia hilang gitu dari Heeh. market gitu. Nah itu gimana Pak kita bisa ngeliat itu kan kalau misalnya dari laporan keuangan ya mungkin pelan-pelan banget kali Pak ya kelihatan apa ya kayak market share berkurang dikit-dikit gitu mungkin ya tapi kan kita Mm. sejujurnya nih harusnya kita ngeliat ke lapangan Pak ya bisnisnya itu seperti apa apakah udah ada yang gantiin yang baru nah itu hubungannya gimana tuh Pak kalau menurut Eh, Pak Iya, Marita? kalau sebenarnya kan kita ngelihat, ya itu benar. Kita memang mau nggak mau memang harus lihat di lapangan seperti apa ya. Kalau kayak kita lihat untuk yang retail sekarang katakanlah ya, itu kan kita punya marketplace di sini, online marketplace di situ. Ya pemainnya kan di situ ada yang hijau, yang Tokopedia, Bukalapak atau Shopee ya, segala macam. Itu kan dulu kan awal-awal ya saya kalau kayak gitu itu saya termasuk suka gitu. Artinya memang itu karena memudahkan. Karena kita cukup pencet-pencet kita barang yang kita inginkan datang, nggak perlu jauh-jauh. Karena masalah saya kalau di Jakarta itu memang jarak tempuh itu katakanlah kalau dulu kalau cari komputer atau laptop ya ke Mangga 2 gitu ya. Itu lumayan jauh dari rumah saya karena saya di daerah Bintaro itu kebayang aja ke Mangga 2 lumayan gitu kan. Padahal di sana padahal mau nggak mau harus ke sana karena murah di sana. Tapi begitu online marketplace datang, loh, saya bisa dapat harga murah, saya nggak harus capek-capek ke sana. Nah, itu kan merubah artinya memang ya yang retail itu ya mau nggak mau kena seperti itu. Itu bisa kita lihat sebenarnya. Ya kita lihat sendiri ya. Coba kalau misalkan orang rumahnya jauh-jauh gitu, sekarang mau gitu dia jauh-jauh ke sana gitu bela-belain, kecuali kalau sangat spesifik kebutuhannya ya. Tapi kayaknya jarang. Sekarang mungkin lebih ke online marketplace. Nah itu udah diserap, udah jelas. Itu udah jelas. Kalau dulu dibilang ya dulu ya kalau saya lihat awal-awal kan ini anak-anak muda doang gitu yang di situ. Tapi kenyataannya sekarang yang orang tua-tua juga akhirnya belanja juga itu online sekarang. Kalau sudah mulai orang-orang tua udah mulai ngikutin kayak gitu, wah udah lebih pahit lagi tuh kalau buat yang bisnis konvensional kalau kayak gitu. Belanjanya Gawang lebih banyak Pak terakhirnya ya? udah nggak ada gitu loh. Gawang terakhirnya udah jebol istilahnya gitu. Ya. Oke. Kira-kira kalau dari growth investing itu berarti ada nggak sih di sektor perusahaan apa gitu misalnya? Oh ya itu kalau yang kelihatan mata cyclical, komoditas kayak gitu. Karena dia cyclical. Dia kalau bilang growth ya gimana cara growth-nya gitu ya. Karena tergantung harga dari komoditasnya sendiri gitu. Kan ini saya itu kayak inget ya, ya dasar orang tua ini. Jadi hubungi kayak gini. Misalkan 2008 gitu ya. Katakanlah kan sebelum itu kan dia ada super cycle juga gitu ya di komoditas dari 2003 nggak salah sampai 2007 itu. Itu gila itu harga komoditas nikel, timah, ya, even batu bara juga ya kalau nggak salah ya. Pak sawit, sorry, sawit, CPO. Dan itu memang gila-gilaan. Tapi ya kemudian kena 2008 turun lagi. Sekarang mulai naik lagi. Artinya memang ya kalau kita ngomong namanya untuk growth yang agak susah kalau cyclical. Itu yang paling kelihatan sih kalau cyclical nggak bisa kalau untuk seperti itu. Ya growth itu kan ada yang sektornya, ada yang perusahaannya sendiri. Kalau saya prefer sih dari level company-nya sendiri sih yang growth sebenarnya. Karena kadang-kadang meskipun industrinya nggak growth, tapi dia bisa growth sendirian itu sangat menarik. Dia pasti punya sesuatu yang bisa seperti itu, bisa bikin dia seperti itu. Itu kira-kira David.
Oke, dan biasanya di setiap sektor itu pasti ada market leader apa ya? Nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti pasti ada satu yang membedakan gitu. Dia ini Iya biasanya kok. produknya paling baik. Ya at least kalau dibilang market leader kan market share-nya paling gede, iya pasti ada lah. Tapi kalau dibilang ada yang punya competitive advantage gitu ya, moat, competitive advantage dibanding yang lain belum tentu. Belum tentu market leader itu punya competitive advantage gitu loh. Itu. Jadi Bisa ya aja kita harus lebih pintar-pintar besar untuk gitu. nyari gitu. Ya. Bisa aja memang karena mungkin dia lebih besar aja ya. Ya karena besar kayak gitu. Tapi lebih profitable juga belum tentu gitu loh. Dia gede aja bisa gitu. Walaupun kalau gede itu biasanya cenderung memang dia punya skala ekonomi lebih tinggi ya. Artinya dia itu kan kalau namanya bisnis itu kan ada namanya fixed cost, ada variable cost. Kalau dia kalau dia bisnisnya salesnya banyak gitu ya, market share-nya gede, ya tentu saja yang fixed cost-nya dia kan akan kelihatan kecil gitu loh dibandingkan kalau perusahaan yang skalanya lebih kecil. Dia dapat keuntungan dari situ, dia mungkin marginnya bisa lebih besar seperti itu. Tapi itu salah satu tanda-tanda adanya competitive advantage, tapi belum tentu itu competitive advantage. Itu yang bisa saya bilang. Tadi ngomong-ngomong soal komoditi super cycle, Pak. Ini kan sekarang nih harga-harga komoditi lagi pada naik ya. Kayak batu bara, mungkin minyak bumi. Nah, ini menurut Pak Marita nih lagi di super cycle nggak? Lagi di harga-harga peaknya nggak? Atau nanti kedepannya terus-terusan Wah, akan naik terus nih? Gitu. Jadi kalau skemanya akan ngeramal-ngeramal di peak, saya naik, kurang terus bakal bisa. turun. Susah Ya, ya, Pak ya? nggak ngeramal sih, saya nggak berusaha ngeramal. Artinya gini, cuman memang kalau kalau kita ngomong sekarang itu kan penyebabnya itu kan karena cost push inflation ya, ya artinya inflasi kan kita isunya inflasi ya, ya dan itu sangat lumayan mencemaskan memang kalau saya nggak mungkin nggak kalau untuk saham-saham tertentu ya nggak terlalu mikir ya, artinya itu memang yang namanya siklus ekonomi ya pasti akan ada kejadian seperti ini. Tapi memang kalau dari rasa sehari-hari ya memang kerasa juga ya memang udah naik semua harga gitu ya. Eh, tapi kalau lihat harga sekarang itu keinginan dari pihak pemerintah, otoritas, governance itu government di seluruh dunia pun nggak cuma di Indonesia itu kan pengen tekan inflasi semua. Segala effort dikerahkan untuk mengerahkan inflasi, mulai dari kebijakan suku bunga seperti itu ya. Ya dan itu mungkin ya eh, ya saya pikir lambat laun juga memang akan tercapai keseimbangan lagi gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan namanya teknologi terbarukan lagi naik daun. Itu saya ingat-ingat balik lagi ke 2008. Itu waktu harga komoditas lagi tinggi-tingginya itu energi terbarukan itu naik daun juga itu. Karena mereka akan terlihat semakin ekonomis gitu dibandingkan dengan yang energi yang konvensional gitu katakanlah. Nah, apakah nanti akan terulang ya? Saya nggak berani ngeramal ya. Ya, yang karena saya fokus ke bisnis perusahaannya. Tapi kalau misalkan dengan harga sekarang ya kebayang aja ya, negara itu lama-lama ya nggak kuat juga lah, David ya, artinya. Sampai kapan sih kuatnya gitu? Kita lihat harga misalkan coal seperti itu ya memang udah mulai turun ya. Tapi kan masih tinggi juga kan masih ada beberapa negara yang udah ngap-ngapan gitu ya. Kita lihat Sri Lanka udah apa ya kolaps ya bisa dibilang. Sempat lihat videonya nggak di YouTube itu yang dari Code Fusion tentang Sri Lanka itu bagus videonya. Kalau nanti coba search Google Code Fusion yang bikin. Jadi dia cerita cara singkat gitu ya. Sri Lanka itu seperti apa gitu ya. Sampai kemudian jadi seperti sekarang. Itu benar-benar mereka cash reserve-nya itu hampir nggak ada, nol. Bayangin negara untuk impor bahan makanan ya itu nggak ada. Oh sorry, untuk impor BBM pun tuh hampir nggak ada duitnya. Separah itu, benar-benar separah itu. Jadi benar-benar stop itu ekonominya. Ya itu memang yang kita khawatirkan itu kan kasus ekstrim ya. Kalau Indonesia saya kira sih ya nggak akan seperti itu ya. Kita kaya sumber daya alam, saya kira masih jauh lah kayak gitu. Harapannya, moga-moga seperti itu. Jadi kalau kita ngomong untuk mempertahankan harga yang tinggi seperti ini di komoditas ya agak susah juga ya. Saya kebayang ya. Kalau lebih tinggi lagi saya nggak ngerti bakal segila apa di ekonomi itu. Impact-nya sih, terus terang aja. Apa gitu nih jadinya ya, ke dunia ini ya. Ya, aduh berat semua lah.
Ya saya kalau yang pegang saham itu mungkin ya senang-senang aja gitu, tapi kan kita kan manusia lah, artinya kita warga negara juga, kita ngerasakan sendiri impactnya harga komoditas tinggi itu ke masyarakat tuh gimana, kasihan gitu ya, mulai BBM naik semua, harga naik semua, inflasi gitu kan berat gitu. Itu David. Tapi kemarin saya sempat baca-baca justru katanya Indonesia itu bisa menekan tingkat inflasinya itu karena kita tuh Ya, adalah pengekspor batu bara, minyak sawit dan lain-lain gitu ya. Kita justru bisa dapat ya salah satunya yang devisa gitu dari membantu itu sana. memang. Iya, tapi kan kita importnya enggak, kan kita ekspor tapi impornya juga banyak. Iya benar Import ya. kita kan gede Nah itu. juga. Jadi ya Iya. kena juga gitu loh. Iya, oke, pendapat untuk dari neraca perdagangannya bagus gitu ya. Ekspornya bagus, lebih tinggi dari impor, tapi tetap aja yang diimpor itu ya jadi mahal juga kan. Ya sama aja jadinya. Kenain barang-barang lain. Tuh. Kira-kira gitu deh. Ini kita ngobrol udah cukup lama ya. Bahasa juga lumayan jauh-jauh nih. Oke, paling ini sama mungkin buat teman-teman yang nonton nih biar 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 kayak judul kita ya menemukan tambang emas, Pak. Kira-kira tips apa, Pak, yang bisa di-share ke teman-teman? Hmm. Kira-kira tips apa yang bisa di-share ke teman-teman nih buat buat kita bisa nemuin tambang emas gitu dengan metode si growth Oh, investing ini atau mungkin dengan metode Pak Rita tadi yang value growth investing boleh dibahas gimana tuh tipsnya tuh? ya kira ya itu memang saham yang bisa seperti itu terus terang nggak banyak, tidak banyak. Artinya memang yang dia bisa lama sekali tumbuh itu memang tidak banyak. Kalau cuma 2 tahun, 3 tahun, terus kemudian turun lagi itu banyak. Tapi kalau sampai 5 tahun, 10 tahun dia bisa tumbuh terus itu tidak banyak. Nah itu memang eh, mau nggak mau memang harus banyak baca laporan keuangan ya. Tapi memang diawalinya misalkan kita screening ya. Kalau memang itu 700 terlalu banyak kan. Kalau dari screening sederhana katakanlah kita cuma dapat ya kita dapat 300 100 sampai 300 perusahaan gitu ya untuk kita analisis ya, mau nggak mau kita harus baca gitu ya satu-satu gitu ya, yang kira-kira prospektif apa, dan kemudian peluang untuk naik banyak apa enggak, ya mau nggak mau harus belajar bisnisnya, kita harus tahu bisnis modelnya dia apa sih yang diandalkan untuk ke depan tuh, apa sih yang bikin dia bakal bisa growth gitu, apa yang membedakan dia. Nah itu memang tidak mudah terus terang aja, dan itu dikit dikit sekali yang bisa seperti itu terus terang kalau kita jadi ya saya udah biasa kalau dari dulu sampai sekarang itu kalau pegang katakanlah ya 10 gitu ya atau 6 sampai 10 ya tadi saya bilang ya. Satu, dua, diem aja. Terus akhirnya bisnisnya biasa aja. Ya udah paham lah kayak gitu ya. Sudahlah itu memang konsekuensi gitu loh. Enggak realistis kalau kita mengharapkan semuanya naik gitu, tinggi gitu. Enggak bisa seperti itu. Kira-kira gitu, David. Jadi memang harus ngerti bisnisnya banget. Baca-baca, lihat di sekeliling kita, itu dia itu produknya itu banyak disukain nggak sih gitu ya, di laporan keuangan muncul nggak sih, artinya bisa jadi kalau kayak Peter Lynch cerita gitu ya, dia bilang ada apa namanya itu, lupa aku perusahaan kalau di sana ya, katakanlah gini, dia produknya ada yang bagus tuh disukai banyak orang, tapi ternyata itu produk itu hanya salah satu bagian dari produknya sebuah perusahaan yang besar sekali, sehingga meskipun dia sangat disukai orang, growth-nya tinggi, tapi kontribusinya kecil sekali ke bisnisnya itu. Ya kalau kayak gitu ya percuma juga kan, artinya. Marketnya juga terbatas sampai segitu. Dia memang growth-nya tinggi, tapi nanti dia kepentok juga. Ya. Yang kita cari kan yang potensi marketnya masih gede gitu. Nah itu memang terus terang aja butuh ngerti bisnis sama jam terbang juga sih karena gitu. Nggak gampang memang. Ya. Oke. Berarti tadi kalau saya ngerangkum berarti saat ini kita tuh sebagai investor tuh juga walaupun kita investor jangka panjang tapi kita tetap harus perhatian terus ya laporan keuangan. Mungkin tahunan itu Pak ya minimal ya. Oh iya Mungkin jelas. Kuartalan, ada kalau saya istilah kuartalan baca. oh bahkan Kuartalan. kuartalan setiap 3 bulan teman-teman. Jadi nggak ada Iya. ya istilah kayak investor tidur gitu yang kayak beli habis itu tinggalin aja. Oh, Udah nggak relevan Pak oh. ya mungkin yang seperti itu. Tidur itu lebih ke inilah, maksudnya itu lebih ke kiasan kan itu kan. Sebenarnya tidur itu kita jangan terlalu sering lihat market lah. Maksudnya tidur itu. Ya maksudnya tidur itu kan kita melakukan hal lain yang lebih mungkin berguna, yang bermanfaat, yang menyenangkan buat kita itu dibanding kita cuman melihatin itu aja market. Artinya gitu. Ya tetap baca laporan keuangan ya harus lah. Siapa yang bilang enggak? Ya Harus bangunnya baca. tiga sama ini berita terutama, artinya tidur itu maksudnya tidur ya itu memang kiasan banget lah ya. Artinya kiasan
kiasan karena kita tetap harus update berita. Jangan-jangan ada perkembangan yang signifikan ke bisnisnya, kita kan nggak tahu gitu. Kalau kita nungguin 3 bulan lagi, kalau ketinggalan berita seperti itu ya repot juga ya Amsong gitu. Jadi gitu kira-kira. Belum mungkin perusahaan di suspend Pak ya. Nah, ya jangan sampai disuspend lah. Suspend itu kan pasti ada tanda-tandanya, ada api, ada asap gitu istilahnya gitu. Gitu. Oke. Ini mungkin udah di akhir ini kali, di akhir topik kita Pak ya. Mungkin ada yang Pak Parita mau sampaikan lagi buat teman-teman penonton nih. Yo memang kondisinya memang lagi tadi seperti bilang David di awal, memang kondisinya memang agak bikin galau gitu ya. Itu yang tadi yang gunanya kalau dibilang yang namanya investor ya itu tinggal tidur aja lah gitu ya, sleeping gitu. Ya itu gunanya sekarang. Sekarang itu saya sekarang kerjaannya itu apa ya? Ke bengkel. Terus ngurusin tanaman gitu. Maksudnya aduh ngapain sih melihat market capek gitu loh maksudnya. Besok hijau, besoknya lagi merah gitu kan. Ngapain capek banget gitu loh maksudnya. Ah, ya udah tinggal yang lain lah ngapain gitu yang mungkin lebih bermanfaat. Itu aja sih saran saya. Karena kesehatan pikiran itu jauh lebih penting. Kalau kita tidak dalam kondisi pikiran yang jernih, itu untuk investasi nanti hasilnya juga nggak bagus. Nah, itu ada yang bilang ngopi ya, karena saya kalau nulis sering ngopi. Tahu itu Yofian. Tahu aja. Saya kalau tiap pagi ngopi sambil ngetek apa posting saya ngopi biasanya memang. Biasanya minum kopi apaan Pak? Kopi macam-macam saya ya, single origin gitu ya macam-macam lah ya kopi manual lah dulu sempat suka bikin espresso segala macam lama-lama capek juga bikin kayak begituan ya yang manual aja lah Nanti buat sendiri di rumah ya? ya gimana Nanti buat sendiri di rumah espressonya. iya buat sendiri di rumah buat sendiri Oke. Nah, ya berarti Pak, kita ini kerjanya setiap 3 bulan sekali ya? ya enggak juga lah kan baca berita tiap hari. Iya, iya. Tapi saya mikirnya baca berita itu kayak baca koran aja. Maksudnya baca-baca nggak spesifik nyari apa tentang perusahaan ini gitu. Enggak. Yang ada aja itu. Gitu nanti. Nanti kan kelihatan yang kaitannya sama perusahaan yang apa saham yang kita pegang sekarang berita apa sih gitu kira-kira. Nah itu. Lama-lama instingnya terlatih gitu. Setelah banyak baca berita, jadi bisa bedakan berita yang itu cuman kayak noise gitu ya. Artinya ya kelihatannya heboh gitu tapi ternyata impact-nya ke bisnisnya nggak gede atau memang kadang-kadang malah ada berita yang cuman apa ya nggak rame tapi itu kalau kita pikir-pikir ini impact-nya gede banget nah itu insting untuk bisa seperti itu memang harus ada jam terbang ya harus banyak baca berita terus gitu lama-lama kebiasaan itu bisa paham itu seperti itu gitu David. Oke. Pak ini ada nanya Pak nih satu nih. Ya Ada kemungkinan bukunya dibikin printable nggak? Maksudnya yang fisik. dulu kalau mau cerita ya buku saya itu dulu ada cetakan fisiknya semua yang terutama street investing kan udah sempet ya udah sampai ke toko buku gede lah kayak Gramedia gitu terus kemudian saya akhirnya memutuskan sekarang digital dulu lah saya nggak tapi untuk yang ini yang baru ini nanti mungkin rencananya kalau jadi itu memang nanti akan di print untuk yang buku yang baru ini formatnya kira-kira ya mungkin banyak ilustrasi segala macam seperti itu ya mungkin ya kayak di IG sekarang kira-kira seperti itu. Oke. Ntar kalau misalnya udah rilis boleh kabarin ke saya Pak ya. Saya ntar review Oh duluan nih. siap siap Oke. ya Oke. Mungkin kita live hari ini segitu dulu Pak ya. Ini udah oke 40 menit ini. iya David. Terima kasih ya Ah, Pak ah. Rita udah Ya, ngomong bareng. Ini terima teman-teman kalau kasih misalnya yang sama-sama. mau dapat ilmu growth lagi, ilmu investing lagi semua boleh nih follow Pak Rita Irawan di Silakan. Investasi Iya. Jalan Pak ya. Oke. Oke, siap. Ya, Silakan. thank you Terima Mas. kasih Thank you, Pak. David. Ya, Ya, mohon izin udah ya. Terima kasih teman-teman udah pada Hmm. join.